Panas. Ini nih, udah siap, nah, udah panas minyaknya. Ngona. Ngena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah kawan-kawan, sekarang saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu semuanya tradisi Lebaran di kampung. Jadi kalau di kampung di sini kawan-kawan, itu tradisinya yang paling menonjol itu adalah biasanya bakar ulen dan dimakan dengan lodeh garing, atau kalau di sini disebutnya balendrang. Kalau di daerah Cianjur dan Sukabumi mungkin disebutnya bebeye, dongdo, ya dongdo. Jadi itu adalah terdiri dari berbagai macam masakan, ya, yang dihangatkan kawan-kawan. Ya dihangatkan, itu bisa sampai dengan 1 minggu terus dihangatkan sampai benar-benar garing. Makanya disebut lodeh garing. Gitu. Tapi itu kawan-kawan nikmatnya, ya. Dan sekarang saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu semuanya prosesnya seperti apa, ya. Makan bakar ketan sama lodeh garing. Gaskeun kawan-kawan, kita lihat prosesnya. Jadi tadi memulai perapian kita butuh itu tuh kawan-kawan. Kalari itu adalah daun kelapa yang sudah kering. Akan tetapi tadi begitu saya tarik banyak banget semutnya. Tapi untuk mendapatkan kalari di sini nggak susah. Ya banyak banget di sini karena banyak pohon kelapa di sekitar sini. Dan dari rumah ini ke sana tuh udah nggak ada lagi perkampungan kawan-kawan, tuh udah kebun ke sana. Udah nyala. Oke, sip. Dah cukup, oke. Banyak banget semut. Oke kawan-kawan, sekarang kita akan mempersiapkan ketan ulinya, ya. Banyak banget semut. Sekarang kita akan mempersiapkan ketan uli sambil menunggu ini menjadi bara apinya, ya. Oke kawan-kawan, sekarang kita masuk ke dapurnya untuk mempersiapkan ketan uli. Dan inilah kawan-kawan lodeh garingnya. Mau diituin ya? Ya boleh deh. Ya. Nah ini lodeh garing, ada kacangnya nggak? Nggak ada kacangnya ya? Nggak apa-apa. Yang paling khas banget ya kalau lodeh garing itu sebetulnya ada kacang. Yang bikin enak itu kacang. Jadi ini kawan-kawan, ini kentang sama apa aja? Kentang, ase, mie. Udah itu aja. Yang paling khas banget sebetulnya kacang ya. Ya kacang apa namanya? Kacang tanah ya? Bukan sih. Kacang biji lah itu. Ya. Nah, ini kawan-kawan. Ini adalah jadi gabungan dari masakan, ya, yang disatukan terus dihangatkan. Kalau dulu nih bukan ini sedikit. Ya, nanti mungkin saya akan ceritakan tradisi itu kawan-kawan, dan sekarang tradisi ini mungkin hanya beberapa rumah aja. Nah, itu lodeh garingnya ya yang sedang dihangatkan, dan ini ketannya. Nah, ini ketan ulinya kawan-kawan ya, dipotong, nanti kita bakar ya. Bagaimana motongnya, Neng? Siap. Nah, ya udah atur aja lah. Ya, nah ini sedang dipotong-potong dulu kawan-kawan agar dipersiapkan. Ya, oke. Baiklah kawan-kawan, kita akan memulai untuk membakar ketan ulinya ya. Ini ada beberapa potong, karena kita juga jumlah orangnya nggak banyak, jadi ya seperlunya aja. Dan kita akan bakar sekarang. Kebetulan apinya sudah cukup jadi bara, oke. Nah kawan-kawan, dalam membakar ketan uli ini tidak terlalu lama seperti bakar ikan atau bakar ayam ya. Yang penting dia udah
kering dan agak sedikit gosong-gosong. Nah, itu yang paling enak kawan-kawan. Jadi nanti ada sedikit krenyesnya gitu loh bagian luarnya, namun bagian dalamnya tetap ketan uli pada umumnya kawan-kawan gitu. Dan ini nanti cara makannya itu dicoel dengan lodeh garing itu kawan-kawan. Pokoknya kawan-kawan. Mantep. Dan alhamdulillah nih saya masih ketemu tradisi ini. Dan sekarang sudah sangat jarang banget, Masya Allah. Ini nggak tahu kemana nih tradisi ini. Nah, dalam pembakaran ketan uli ini, api jangan terlalu panas banget seperti bakar ikan, bakar ayam. Karena akan mudah sekali gosong. Namun tingkat kematangannya kurang baik kawan-kawan ya. Kalau kata orang Sunda mah keberangseng. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Loncat satu Loncat satu duh. Aduh, panas ini. Duh, panas. Udah kayak ikan jair aja nih ketan uli pakai loncat-loncat segala rupa ya. Oke, udah matang. Panas. Panas. Aduh. Kawan-kawan sudah matang. Jadi sekarang kita coba tinggal makan ya. Bagaimana melaksanakan tradisi tahun-tahun 80-an ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, masuk dulu ya, yuk. Allahu Akbar. Nah, ini kawan-kawan ya yang sudah matang, ketan ulinya yang dibakar. Dan ini nah ini lodeh garing nih kawan-kawan. Ini yang menjadi ciri khas banget tahun-tahun 80-an sampai dengan 90-an kawan-kawan ya. Nah ini nih, lodeh garing ini. Lalu ada juga rengginang. Nah ini khas banget juga perkampungan rengginang kawan-kawan. Ya, dan diminumnya ada teh hangat juga. Nah ini tehnya nih. Nah ya, jadi kita akan makan tradisi tahun 80-an kawan-kawan yang mungkin sekarang di tempat-tempat Bapak Ibu semuanya hal-hal begini mungkin sudah sangat pudar sekali. Baiklah kawan-kawan, alhamdulillah nih saya masih ketemu tradisi tahun-tahun 80-an lah dulu ya. Dan mungkin nanti saya akan jelaskan setelah saya mencicipi hidangan ini kawan-kawan. Ini sangat sederhana sekali, namun tahun-tahun 80-an sampai dengan era 90-an ini masih sangat populer kawan-kawan. Tahun 80-85 lah kelihatannya. Ya, masih populer sekali nih namanya balendrang ya, dan setiap rumah punya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ayo Bunda silakan. Ayo. Iya. Ayo Neng, makan Neng. Bun, ayo Bun. Nah, kawan-kawan, jadi cara makannya ini, nah ya, dibelah menjadi beberapa bagian. Ya, lalu kita cocolin aja. Nah, cocolin. Nah, iya panas awas. Cocolin, lalu tak kawan-kawan dia nya habis dicocolin ulen sama itu. Hangat. Masya Allah. Nah, kawan-kawan. Nah, pisan. Masya Allah. Nah, kawan-kawan tuh ya, dicocol begini nih, ketan bakar sama lodeh garing, Masya Allah. Nah, ya Allah. Nah, cara makannya begitu ya. Ya, dibelah. Potong, nah kita cocolkan kadinya. Semu-semu nada. Gorong. Ngona. Dibelah. Mau pedating yuk. Moalah. Ame wareg. Balendrang, dongdok, lodeh garing. Ampun. Sok. Dibebaskan. Mantap. Ngeunah. Coba Neng, ayo Neng. Neng coba, ayo Neng. Ayo Neng coba Neng ya. Biar orang-orang pada ngiler ngelihat kita makan makanan yang sangat sederhana namun ini penuh kenikmatan dan nostalgia kawan-kawan. Ada jatuh. Ah, sok. Bismillahirrahmanirrahim.
ngeunah. Ya, ayo. Gurih. Alhamdulillah kawan-kawan, setelah cukup lama saya tidak menikmati hidangan yang sederhana namun penuh nostalgia ini. Ya mungkin hampir berapa puluh tahun lah. Ya, nggak makan ini mungkin sekitar 10 sampai dengan 20 tahun ada kali kawan-kawan ya. Ya karena sangat jarang ya. Jadi ceritanya begini kawan-kawan, yang namanya lodeh garing itu ceritanya gini. Kalau zaman dulu ya, itu rata-rata masyarakat itu di kampung itu pada saat H-1, H-2 Lebaran itu saling apa ya namanya? Nganteran kalau di sini. Ya, saling berkunjung kepada tetangga ya, sambil membawa masakan gitu loh. Ya, masakannya itu ada berupa kentang, ada bihun, ada ase itu yang cabai-cabai gede tuh, ada sayur kacang kawan-kawan, macem-macem. Ya, nah nanti kawan-kawan ya, tetangga sama tetangga itu saling mengunjungi, saling bertukar makanan ya dengan menggunakan rantang. Jadi kalau zaman dulu, kalau H-3 lah, H-3 Lebaran itu di jalanan itu rantang itu, waduh. Kalau zaman dulu, dan itu merupakan satu pemandangan yang apa ya, yang indah banget pada waktu itu, pada saat saya masa kecil saya dulu gitu loh kawan-kawan. Banyak sekali rantang yang di motor, yang ditanggung ya, banyak rantangnya ditanggung karena mau ngasih ke saudara ini, mau ngasih ke saudara ini. Nah, nanti pada saat kita ngasih kepada saudara, saudara juga ngasih juga ke kita kawan-kawan. Jadi pulang balik gitu loh. Jadi rantang kita nggak kosong, dikasih lagi sama dia. Ya padahal sih sebetulnya kawan-kawan, ya kita nganter kepada tetangga, misalkan lodeh apa tuh sayur kentang. Tetangga juga nanti ke kita ngasih sayur kentang juga gitu loh, sama-sama aja sebetulnya. Tapi itulah tradisi zaman dulu ya, saling berkunjung, saling memberikan makanan. Nah, dari makanan itu kawan-kawan, dari tetangga ini ya, akhirnya makanan itu tuh banyak banget. Kalau zaman jadi banyak banget, jadi satu katel gede begitu ya, banyak banget. Nah, itu kan kalau dimakan sekaligus kan nggak mungkin. Akhirnya siasatnya pada waktu itu diangetin. Nah lalu ternyata setelah diangetin itu jadi enak gitu lah kawan-kawan ya, diangetin kadang-kadang kawan-kawan sampai dengan 1 minggu loh diangetinnya, sampai benar-benar garing banget ya. Dan itu biasanya dimakannya dengan ketan uli tadi. Ketan ulinya harus dibakar, kalau digoreng kurang enak kalau digoreng, jadi harus dibakar. Nah itu kawan-kawan, sejarahnya dulu ada namanya lodeh garing bebeye. Jadi dari tetangga-tetangga yang berkunjung membawa makanan itulah disatuin dan akhirnya menjadi lodeh garing atau balendrang atau di tempat lain bebeye. Di beberapa titik sekarang di daerah Cianjur, Sukabumi atau di Jawa Barat pada umumnya itu masih ada. Namun itu pun kuantitasnya tidak banyak seperti zaman dulu gitu loh. Ya karena mungkin sekarang udah jarang sekali kawan-kawan masyarakat yang berkunjung kepada tetangga membawa makanan seperti itu. Nganteran kalau zaman dulu ya. Jadi rantang itu ada berapa susun? 4 susun mungkin. Susunan pertama nasi, susunan kedua sayur-sayur, susunan ketiga apalagi nanti gitu loh. Nah gitu kawan-kawan ya. Jadi kalau sama tetangga yang deket-deket ya kadang-kadang cukup pakai nampan aja gitu. Ada macam zaman dulu, masya Allah pokoknya indah banget zaman saya dulu. Saya suka disuruh sama orang tua, tolong ini katanya kasih ke tetangga yang ini, tolong ini kasih ke sama Bi Ros, ini kasih ke sama Mang Uung, kepada siapa gitu loh. Ya nanti pulang balik juga, aduh pokoknya waktu itu masya Allah kawan-kawan ya, nostalgia itu. Dan sekarang nostalgia kegiatan itu, tradisi itu sudah pudar kawan-kawan. Mungkin hanya tinggal tersisa, entahlah kalau dari penduduk Jawa Barat mungkin tinggal 10% kali yang masih melaksanakan tradisi itu. Dan mungkin tradisi ini masih ada di sini ternyata kawan-kawan, alhamdulillah nih ya. Sehingga saya bisa menikmati hidangan nan sederhana, penuh nostalgia dan nikmatnya minta ampun, masya Allah akbar ya. Nah kawan-kawan, selain ada balendrang tadi, sekarang kita akan memasak sayur paku dan juga lain-lainnya ya. Jadi ini juga merupakan tradisi setelah lebaran kawan-kawan. Gaskeun kawan-kawan, sekarang kita masak sayur paku dan lainnya. Oke kawan-kawan, sekarang kita mau masak lodeh pakis ya. Dan kita mirun sieun heula. Bismillahirrahmanirrahim.
Sambil nunggu api benar-benar membakar kayu bakarnya ya. Sekarang kita akan mempersiapkan bahan-bahan untuk sayur paku kawan-kawan nih ya. Nah, nih apa aja tuh? Jadi kita mau pakai sayur paku, mana bun sayur pakunya nih? Tadi udah dipotong-potong. Potong-potongin ya. Ya biar cepet kawan-kawan ya. Jadi nih, ini sayur paku. Lalu ini ada bunga kantan. Kalau di Malaysia bunga kantan. Kalau di sini romeh kawan-kawan nih ya. Roromeheun lah. Di sebagian tempat ini disebutnya ini apa namanya? Honye. Ya, sebagian tempat. Nah, ini pakis paku ini yang muda-mudanya kawan ya, udah dipotong. Lalu ada apa lagi bun? Ada pete, mana petenya? Nah, petenya ini udah dipotongin kawan-kawan biar agak cepat ya. Lalu ada potongan juga terubuk. Nah, ini kawan-kawan ya, tradisi lebaran. Jadi sekarang kita akan bikin sayur lodeh dari pakis paku, pete, terubuk, dan juga apalagi udah bunga kantan sama romeh. Nah, sengit, pedes, ngeunah kawan-kawan habis lebaran mah yang pedes-pedes ya. Oke, api juga udah cucok lah, api ya, udah cucok meong. Nah, tuh, sok. Terus nanti juga ada goreng ikannya kawan-kawan, goreng ikan ya. Jadi makannya pakis dan ada goreng ikannya juga ya, pakis paku nih. Pokoknya mampun. Dan harganya kawan-kawan kalau lagi lebaran begini, tadi berapa beli? Tadi bun berapa? Pakis. Ah, Tadi itu pakis itu berapa ya? 12.000 kalau nggak salah. Ya. Ya, 12.000 satu ikat. Biasanya 2.500 kawan-kawan. Ini 12.000 satu ikat. Nah, ini kita pakai 3 ikat nih ya, 3 ikat. Nah, ini kawan-kawan, ini adalah kalau di Banten daerah Sarkan ini Tiwundog Banten nih. Kalau di sini terubuk. Ya, ini juga satu ikatnya biasanya 5.000. Sekarang menjadi 17.000. Ya, lebaran nggak apa-apalah. Ya. Nah, untuk petenya itu masih terjangkau lah. Tadi 6.000 rupiah satu papan ya. Oke, itu masih oke. Bunga kantan itu 5.000, biasa 2.000 perak. Nggak apa-apa, lebaran lah. Dan sekarang kita akan makan sayur paku pedas dan nanti apa namanya? Goreng ikan ya. Nah, sambal sama sambal juga. Ya, oke, mantap, mantap banget ya. Oke, mulai, Neng. Oke, sok mangga. Oh, jadi minyak dulu ya. Sip, wah. Minyak dituang sedikit kawan secukupnya. Ayah tuan. Wah, suara minyaknya nih. Udah siap, nah. Udah panas minyaknya. Dan di belakang tungku ada rebus pete kawan-kawan. Romeh. Ini penyakit roromeheun kawan-kawan, mungkin terinspirasi dari ini kali ya. Roromeheun. Ini potongan terubuk dengan pete ya. Pokoknya mengenah, pasti ngeunah bisa, Neng. Udah, Neng? Ngeunah pokoknya mah ya. Nih. Mantap. Mantap banget. Nah, ini yang akan kita masak ya. Sudah siap belum, Neng? Yuk, siap. Oke, yuk. Itu dulu ya dimasukin ya. Petenya, guys. Oke. Nah, dan terubuknya masukin, seunana kita asurkeun kawan-kawan karena beuki melehek ya seunana. Nah, cukup 2 bambu aja, cukup 2 kayu bakar aja kawan-kawan. Tapi sudah menghasilkan api yang cukup besar ya. Ya, romehna iraha ya. Oke, nanti. Oh, nanti. Biar Ya. enggak asap ting. Ya. Lalu dioseng-oseng, dikulah kaleh biar nyampur kawan-kawan. Nah, udah tutup aja lah, ngeunah geus. Udah. Apinya cukup ya. Oke. Sip, mantap lah. Oke, ternyata udah matang ya. Sekarang tinggal dituang ke dalam piring. Tah, ya kawan-kawan tahnya lodehna. Tapi inilah khas lebaran di sini ya, ngangen
pakis turubuk pete. Nah, sekarang yang kedua kita goreng ikan. Kebetulan tadi dari pasar kita dapatnya ikan mangmung kawan-kawan. Inilah ikan mangmung ya. Nah ini kawan-kawan ikannya ya. Kita akan goreng ikan mangmung. Ini udah dipotong-potong, udah dibumbu juga tadi biar agak cepat ya. Nah itu abunya juga udah siap ya. Oke. Dan ini di sisi lain kawan-kawan, Adah sedang nyambel karena nanti ada lalapan dan ikan juga di soya sambal enak banget ya. Tuh mantap lah. Wah ya. Aduh, dengan kayu bakarnya yang apinya ya mantap. Kalau memang masih kakem boleh. Daunnya dilempeh lah, cina dilempeh itu dipanaskan supaya tidak kaku dan mengakibatkan cepat sobek. Kalau dilempeh dipanaskan seperti ini, si daun itu layu dan tidak cepat sobek. Ya di situ terus sekali. Ya. Oke, kita makan sekarang di rumah dulu kawan-kawan ya, karena masih dalam suasana lebaran, belum bisa kemana-mana. Nih yang udah matangnya kawan-kawan ya. Ini sayur paku, terubuk, dan ada irisan pete juga, termasuk ada bunga kantan atau romeh kawan-kawan. Tuh sambalnya datang lagi. Ada nasi dan ini petenya nih. Ih, mantep banget petenya ya. Mulai dituang-tuang ya. Sok lah. Oke kawan-kawan, sekarang kita tinggal makan. Nih ikannya. Sok, mana ambil yang? Ambil gede. Ambil. Ya. Ikannya. Dah, yuk kita makan. Oke kawan-kawan, sekarang makan. Nah itu, sini. Nah itu yang paling inti itu. Jagoannya itu. Sambalnya sambal terasi, lalapannya pepek. Nah ikan gorengnya ada tuh. Coba ambil lagi. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yuk. Nah, masing-masing enggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Nah, ini. Pete, Ulang kali. ikan. Ini. Jangan sambal. Wah, enak. Enak. Nikmat. Oke, sekarang kita lihat Adah nih. Turubuknya Turubuknya. diuwek-uwek. Sambal pete beras. Ini ada terubuk, pakis, sama pete ikan. Petenya ada dua, yang ini ada yang ini. Ya, jadi biar rame lah. Nah, ke sini, ini ikan. Ikannya kawan-kawan. Sambalnya kurang, nih. Tuh, ya.
Lembehnya itu wangi dan enak banget. Nah kawan-kawan, jadi di suasana lebaran ini terus daging, datang ke saudara, daging lagi, datang ke tetangga, daging lagi, bolu lagi, kue lagi. Terus aduh yang gitu-gitu aja kawan-kawan. Jadi udah agak mabok. Jadi dikasih dengan lalapan begini ya, pedas juga tuh kawan-kawan. Mantap. Alhamdulillah kawan-kawan, petualang alam desaku demikian tadi ya, acara nostalgia dengan makanan yang sederhana namun nikmatnya tiada tara kawan-kawan ya. Yang pertama tadi bakar ketan dan lodeh garing atau bebeye atau balendrang kawan-kawan ya. Saya entahlah kalau di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi dan daerah Indonesia Timur apakah ada tradisi bakar ketan dan balendrang. Kalau mungkin kami rata-rata tahun-tahun 80-an daerah Sunda itu seperti itu. Namun itu sudah hampir punah kawan-kawan. Dan kalau di kota-kota besar, kalau pasca lebaran begini itu biasanya ada nyari kangkung kalau di kota-kota besar. Nah, kalau kami di sini pakis paku. Ya, karena mungkin cukup banyak pakis paku. Lalu ada pete, terubuk, dan bunga kantan atau honye atau romeh. Jadi seperti itu kawan-kawan. Sekali lagi kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai di sini dulu kawan-kawan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.